Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada pembahasan sumpah-sumpah dan nazar-nazar, dan sekarang bagian yang ketiga. Dan sebelum kita lanjutkan, pada pertemuan terakhir kita sampai pada macam-macam sumpah, ada 3. Al-yaminul lahu, ya, sumpah yang sia-sia. Nah, hukumnya tidak jadi sumpah, maksudnya tidak berupa sumpah yang dibahas di dalam Islam. Hukumnya sama dengan tidak ada. Nah, boleh. Apa itu? Yaitu ucapan orang di adat tertentu, di kebudayaan tertentu, ucapan orang na'am wallahi, la wallahi, akaltu wallahi, zahabtu wallahi, dan seterusnya. Jadi orang mengatakan iya demi Allah, sudah makan demi Allah, mari makan, ayo kita makan demi Allah. Nah, ngapain gua pakai demi Allah, demi Allah? Itu salah satu adat atau kebiasaan. Dan itu disifati oleh Allah SWT sebagai al-yaminul lahu. Ya, yaitu zahirnya sumpah tapi sia-sia. Apa sia-sia di sini? Sia-sia di sini itu bukan sumpah. Zahirnya sumpah tapi sesungguhnya itu bukan sumpah. Hukumnya apa? Tidak ada hukumnya. Nggak ada hukumnya, sama dengan mubah, ya, sama dengan mubah. Jadi ya tidak haram, ya tidak wajib, ya nggak makruh, ya nggak sunnah. Lah terus apa? Mubah. Gitu yang boleh, nggak gitu yang boleh. Tapi karena di sini itu mubah dan sia-sia, maka seandainya menghindar, gitu, atau tidak boleh banyak-banyak, gitu, tidak boleh sering-sering. Kenapa? Karena orang itu berlebih-lebihan di dalam bab yang mubah itu tidak baik. Nah, jadi itu. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang yang kalau sholat itu khusyuk sholatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Nah, kalau nggak berpaling, nggak dosa, gitu, boleh, gitu. Nah, orang yang beruntung di dunia itu orang yang tidak banyak waktunya untuk hal yang sia-sia. Nah, intinya bahwa ada yaminul lahu itu. Kemudian al-yaminul ghamus, sumpah yang menjerumuskan ke dalam dosa dan menjerumuskan ke dalam neraka. Nah, dan al-yaminul ghamus adalah sumpah demi Allah, gitu. Kayak begitu, tapi untuk
kebohongan untuk mendapatkan hak orang, gitu, atau untuk menjadikan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Gitu. Sumpah kebohongan. Itu disebut dengan al-yamin al-ghamus. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan dari hak orang, maksudnya menzalimi orang, tapi Allah SWT dihadirkan sebagai penguatnya. Gitu. Demi Allah. Nah, dengan demi Allahnya kemudian orang itu akhirnya mendapatkan hak yang itu adalah menzalimi orang lain. Nah, jadi ini sangat berbahaya sekali, dan itu disebut dengan al-yamin al-ghamus, yaitu sumpah yang menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa dan ke dalam neraka. Dan di antara ulama ada yang memasukkan sumpah selain Allah, yang sudah kita bahas, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu kufur dan syirik, itu dimasukkan juga ke dalam al-yamin al-ghamus. Jadi yamin al-ghamus itu bisa sumpah syirik. Kenapa? Karena itu kan syirik. Syirik kan menjadi sebab utama memasukkan orang ke dalam neraka. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Apa syiriknya? Ini. Sumpah itu kan menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan dengan redaksi sumpah. Lah, yang diagungkan ternyata bukan Allah. Berarti sama dengan mengagungkan selain Allah. Mengagungkan selain Allah itu kekufuran dan kesyirikan. Akhirnya ada ulama yang memasukkan al-yaminul ghamus, diantaranya adalah sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dan itu kekufuran dan kesyirikan dan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Dan yaminul ghamus yang kedua atau makna yang asli adalah sumpah untuk kebohongan, untuk menzalimi orang, untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dari orang, atau untuk kepalsuan sehingga yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, utamanya di dalam masalah kehakiman. Nah, kemudian yang ketiga al-yaminul munaqidah. Kita sampai di sini ya. Al-yaminul munaqidah wa hukmuha. Sumpah yang ditetapkan di dalam Islam sebagai sumpah yang sesungguhnya. Sumpah yang sesungguhnya. Inilah asli dari sumpah yang dibahas di dalam Islam. Bukan sumpah yang sia-sia, bukan sumpah kesyirikan, bukan sumpah yang menjerumuskan orangnya ke dalam neraka, bukan sumpah untuk menzalimi orang, tapi asli dari sumpah di dalam Islam itu adalah al-yamin al-munaqidah, sumpah yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam syariat Islam betul-betul sebagai sumpah. Hiyal yaminul ladzi yaksiduhal halifu wa yusammimu 'alaiha, yaitu sumpah yang pelakunya itu betul-betul menjadikan sumpah ini untuk menguatkan apa yang seharusnya memang dikuatkan supaya dipercaya oleh orang. Tauqidan li fi'li syai'in aw tarkihi, untuk menguatkan bahwa dia telah melakukannya atau dia tidak ikut serta di dalam melakukannya dan yang semakna. Sebagaimana definisi sumpah yang asli itu ya, yaitu ta'kidu syai'in bi dzikri mu'azzamin bi ihda adawatil qasam. Menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan dengan redaksi sumpah. Contoh, misalnya ada kasus, terus saya tidak terlibat, ternyata dilibatkan. Dan melibatkan saya juga tidak ada saksinya. Saya mengatakan tidak terlibat, tidak bisa menguatkan dengan cara lain kecuali sumpah. Maka saya bersumpah, demi Allah, saya tidak terlibat. Nah, kata-kata demi Allah, inilah sumpah yang asli. Untuk apa demi Allah? Ta'kidu syai'in, untuk menguatkan sesuatu, untuk menguatkan permasalahan bahwa saya tidak terlibat. Ya, menguatkan sesuatu. Yang kedua, dengan menyebut yang diagungkan, menyebut Allah.
Yang ketiga dengan redaksi sumpah, demi Allah. Bahasa Arab, wallahi. Nah, ini dah. Nah, kalau redaksinya tidak redaksi sumpah, maka juga bukan sumpah. Saya tidak terlibat, Allahu Akbar. Allahu Akbar bukan sumpah. Saya tidak terlibat, subhanallah. Subhanallah bukan sumpah. Harus redaksi sumpah, demi Allah. Kalau bahasa Arab dengan alat di sini maksudnya huruf qasam dengan salah satu dari 3, wallahi atau billahi atau tallahi. Diartikan yang gampang dengan redaksi sumpah itu. 6. Fa in barran biyaminihi fala syai'a alaihi. Apabila ia telah bersumpah gitu, untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, sumpah untuk masalah yang akan datang gitu. Nah, maka kalau ia laksanakan sesuai dengan sumpahnya, maka sudah selesai urusannya. Demi Allah, besok akan saya kerjakan. Dan besok betul-betul dikerjakan. Demi Allah, minggu depan saya bayar. Dan minggu depan betul-betul dibayar. Maka sudah selesai urusannya. Kenapa? Itu kan menguatkan sesuatu dengan menyebutkan diagungkan dengan sumpah. Dan betul-betul dia telah melaksanakan sesuai dengan sumpahnya. Itu kalau sumpah untuk menguatkan sesuatu yang akan datang yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang berkaitan dengan pekerjaan atau kewajiban. Dia bersumpah terus betul-betul ia laksanakan, maka selesai. Wa in hanatha fa'alaihil kafaroh. Dan jika dia tidak melaksanakan sumpahnya, melanggar sumpah, maka wajib membayar kafarot. Nah, jadi itu. Jadi sumpah untuk menguatkan pekerjaan yang akan ia lakukan, gitu. Ternyata dia tidak melakukan, maka wajib membayar kafarot. Misalnya begini, demi Allah saya akan, atau misalnya begini, orang mau panen gitu ya, demi Allah nanti kalau panennya baik, gitu, saya akan gunakan untuk pergi umroh atau untuk pergi haji. Nah, maka kalau panennya baik, dia wajib melaksanakan itu. Tapi kalau dia ternyata tidak melaksanakan karena sesuatu hal, nah, maka dia wajib membayar kafarah. Demi Allah, bulan depan saya bayar. Ternyata bulan depan nggak dibayar. Gitu ya. Kenapa? Ya, karena sesuatu, mungkin karena betul-betul tidak ada, gitu. Atau karena sebab yang penting sudah mengucapkan demi Allah, ternyata yang harusnya ia lakukan tidak ia lakukan, maka wajib bayar kafarot. Dan kafarotnya insya Allah ada pembahasan secara khusus, cuman karena sudah kadung tersebut, saya sebutkan secara global di sini. Kafarotnya yaitu memilih salah satu dari 3 hal. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Memilih salah satu dari 3 hal. Apabila 1, 2, 3 tidak ada yang mampu, apapun alasannya, yang penting tidak mampu, maka turun ke tingkat berikutnya, yaitu puasa 3 hari berturut-turut. 6. Berikutnya, dasar daripada sumpah. Dasar daripada sumpah. Maksudnya dasar di sini adalah orang yang bersumpah itu dikatakan sumpahnya betul-betul dikatakan sumpah al-mun'aqidah, sumpah yang ditetapkan dalam Islam tadi. Itu apa dasarnya? Itu dasarnya adalah niat. Kalau memang orang ini niatnya adalah sumpah, ya, maka jadi. Tapi kalau nggak ada niat, maka tidak jadi sumpah. Tidak dianggap sumpah itu sebagaimana al-yamin Allahu.
sumpah yang sia-sia di pembahasan pertama gitu. Nah, karena itu kalau misalnya orang itu maunya betul-betul bersumpah, ya berarti harus ada niatnya. Lalu tidak sekedar itu pembahasannya dasar sumpah, yaitu niatnya sumpah di sini apa? Apabila dia tidak dituntut oleh pihak lain untuk bersumpah, tapi dia sendiri itu yang bersumpah, maka yang disumpah itu sesuai dengan niatnya. Maksudnya apa sih di sini, inti dari pembahasannya di sini itu? Karena ini pada dasarnya bukan niat bersumpah seperti niat melakukan sesuatu itu. Kalau itu kan masuk di dalam yaminul lahu, yaminul ghamus, dan yamin al-munakidah. Sumpah sia-sia. Kenapa? Karena tidak niat sumpah. Wallahi itu zahabtu, demi Allah saya pergi. Wallahi itu nakul ma'ana, demi Allah ayo makan. Ngapain kok pakai demi Allah? Nah, itu bukan niat sumpah, itu adalah lahja atau itu adalah adat, gitu. Nah, itu sia-sia. Nah, yang dibahas di sini bukan itu. Yang dibahas di sini adalah misalnya begini. Demi Allah ini saudara saya. Niatmu apa? Niat saya adalah, maksud saya, saudara saya sesama muslim. Bukan saudara berkaitan dengan ukhuwah damawiyah atau kekerabatan, enggak, tapi saudara sesama muslim. Nah, ini siapa? Demi Allah ini saudara saya. Nah, jadi kayak gitu. Loh, ini saudaramu, katanya kamu asli Jawa, lah ini orang bukan Jawa. Dalam hatinya saudara sesama muslim. Nah, maka kembali kepada niat yang bersumpah. Jika sumpah itu muncul dari dirinya sendiri. Nah, itu. Kalau sumpah itu muncul dari orang yang bersumpah sendiri tanpa dituntut pihak lain untuk bersumpah, maka niatnya kembali seperti yang bersumpah. Nah, yang paling gampang adalah kalau ditanya orang, siapa ini? Ini saudara saya demi Allah. Demi Allah ini saudara saya. Orangnya kan tidak nuntut sumpah, tapi dia sendiri mengatakan, demi Allah ini saudara saya. Dalam hati, saudara sesama Islam. Nah, maka tergantung niat dari yang bersumpah. Tapi kalau sumpah itu dituntut oleh pihak lain, maka yang berlaku di dalam Islam adalah sesuai dengan pihak lain yang menuntut. Loh, betul ini saudaramu? Betul. Kamu harus bersumpah untuk memantapkan bahwa ini saudaramu. Nah, padahal yang dibahas ini saudara kandung, ya. Demi Allah, ini saudara saya. Dalam hati, saudara sesama muslim, tidak berlaku. Tapi gitu, kata-kata demi Allah ini saudara saya, kalau yang diinginkan oleh yang bersumpah adalah saudara kandung, berarti kamu telah bersumpah ini saudara kandung. Nah, kalau yang nuntut itu, ini saudaramu saudara kandung. Iya. Nggak percaya. Loh iya. Terus akhirnya dituntut. Kalau gitu kamu bersumpah bahwa ini adalah saudaramu. Demi Allah, ini saudara saya. Yang minta sumpah itu maunya saudara kandung. Ternyata yang bersumpah gitu, dalam hatinya saudara sesama Islam. Maka dalam Islam kamu telah bohong. Kenapa? Karena sumpah di sini dituntut oleh orang lain, maka harus sesuai dengan orang lain itu. Orang lain itu maunya menuntut kamu menguatkan ini saudara kandungmu apa enggak. Nah, kalau iya ya berarti saudara kandungmu dan bersumpahlah demi Allah. Kalau enggak ya enggak, bukan saudara sesama muslim. Itu yang diinginkan di dalam pembahasan ini. Nah, karena itu di dalam memberikan judul Mabnal Aiman 'alan niyah gitu. Ketetapan atau dasar dari sumpah itu tergantung pada niat. Gitu. Nah, wa inna ma tu'tabaru niyatul halifi idza lam yustakhlaf
dan itu jika yang bersumpah itu tidak dituntut oleh pihak lain. Fa idza stukhlifa falyaminu ala niyatil mustakhlif. Tapi kalau orang lain yang menuntut agar lawan bicaranya bersumpah, maka niatnya sesuai dengan yang menuntut sumpah. Niatnya sesuai dengan yang menuntut sumpah. Gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innamal yaminu ala niyatil mustahlif. Sumpah itu kembali kepada niat yang menuntut sumpah. Sumpah itu niatnya kembali kepada yang menuntut sumpah. Nah, jadi misalnya begini, di desanya itu ada kasus pencurian, dia tidak terlibat. Di desa lain ada kasus pembunuhan, dia terlibat, sekedar contoh ya. Nah, lalu dia akhirnya salah satu yang diseret, gitu. Nah, kemudian berkata kepada hakim atau kepada penegak hukum atau pada siapapun, saya tidak terlibat, saya loh orang dari desa seberang. Nah itu ya. Nah kemudian hakim menuntut, kalau kamu betul-betul tidak terlibat, kamu harus bersumpah. Demi Allah, saya tidak terlibat, tapi dalam hati tidak terlibat kasus pencurian di desanya. Tidak sah. Gitu, bahwa kamu sungguh telah berbohong dan mendatangkan nama Allah SWT untuk penguat kebohongan. Kenapa? Karena yang nuntut sumpah itu kasusnya adalah pembunuhan. Nah itu bukan kasus pencurian. Gitu. Nah dalam pembunuhan ini kamu terlibat apa enggak? Terus dia terlibat tapi dia mengatakan demi Allah saya tidak terlibat, dalam hati saya tidak terlibat kasus pencurian di desanya. Padahal yang sedang dibahas kasus pembunuhan di desa lain. Nah itu, ini yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW, innamal yaminu ala niyatil mustahlif. Sesungguhnya sumpah itu niatnya kembali kepada yang menuntut sumpah. Waqala, dan Nabi SAW juga bersabda, yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuka. Sumpahmu adalah sesuai dengan apa yang difahami oleh lawan bicaramu. Adapun apabila tidak ada yang menuntut sumpah, dia sendiri yang bersumpah, menghadirkan sumpah untuk permasalahan dirinya, nah, maka niatnya kembali kepada dirinya. Misalnya tadi kita contohkan, ini bukan saudara, bukan kerabat. Nah, terus dia berkata, dan tidak ada yang nuntut sumpah. Dia berkata, demi Allah, ini saudara saya, dalam hati, saudara sesama muslim. Nah, maka itu benar dan boleh. Kemudian pembahasan berikutnya, la hintza ma'an nisyan awil khoto'. Orang yang telah bersumpah, terus tidak melaksanakan karena lupa. Tidak melaksanakan karena lupa. Atau melaksanakannya tidak sengaja. Maka tidak termasuk melanggar sumpah. Misalnya begini. Demi Allah, saya tidak akan mau masuk rumah dia. Demi Allah, saya tidak akan mau masuk rumah dia. Lupa sumpahnya, terus akhirnya dia masuk. Maka dia tidak dikatakan melanggar sumpah, sehingga tidak bayar kafarat. Loh, saya dengar-dengar katanya kamu telah bersumpah nggak masuk rumah ini, kok masuk? Oh iya lupa, terus langsung keluar. Nah, maka itu bukan melanggar.
Kenapa? Karena lupa. Atau karena nggak sengaja. Bagaimana? Didorong orang akhirnya masuk. Desak-desakan terus kedorong akhirnya masuk. Padahal dia telah bersumpah tidak masuk rumah. Nah ini adalah karena tidak sengaja ada yang dorong. Atau jatuh terus akhirnya masuk ke dalam, maka itu juga tidak melanggar. Adapun dasarnya adalah firman Allah SWT, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tidak sengaja. Walidzalika, oleh karena itu, man halafa alla yaf'ala syai'an fa fa'alahu nasiyan aw khata'an. Siapa yang bersumpah tidak melakukan sesuatu, ternyata dia melakukan karena lupa atau karena melakukannya tidak sengaja. Seperti contoh kita masuk rumah tadi itu. Ya. Fa innahu la yahnath, maka sesungguhnya orang itu tidak melanggar sumpah. Gitu. Kenapa? Karena tidak sengaja atau karena lupa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Laha maka sabatu 'alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan kebaikan seperti apa yang ia usahakan dan akan mendapatkan hukuman juga karena perbuatannya sendiri. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tidak sengaja. Wa fil hadithi anallaha qala na'am, dan di dalam hadis Rasulullah SAW tatkala hamba itu membaca ayat ini, Allah SWT menjawab, ya, telah kami tetapkan atau telah kami laksanakan seperti itu. Berikutnya, gitu. Wa man halafa faqala insyaallah faqad istathna walakin fa'alai. Siapa yang bersumpah tapi disambung dengan kata insyaallah, maka dia telah menyerahkannya kepada Allah, karena itu tidak berkaitan lagi dengan melanggar sumpah. Itu adalah menguatkan, tapi kalau sampai melanggar itu juga tidak disebut melanggar sumpah sehingga tidak harus membayar kafarat. Nah, siapa yang bersumpah demi Allah disambung dengan insya Allah, maka dia telah menggantungkan kepada Allah. Jadi tadi itu menguatkan, tetapi tidak ada kewajiban yang pasti. Kenapa? Karena dia telah menyandarkannya kepada kehendak Allah, dan apabila sampai melanggar maka dia tidak membayar kafarat. Misalnya begini, demi Allah saya serahkan besok insya Allah, ternyata besok nggak diserahkan. Nah, maka dikaitkan dengan sumpahnya, dia tidak melanggar sumpah. Kenapa? Karena dikaitkan dengan insya Allah jika Allah menghendaki. Demi Allah besok saya serahkan, ternyata tidak diserahkan. Nah, maka tidak dianggap melanggar sumpah dan tidak wajib membayar kafarat. Lah kalau bohong, ya dia bohong gitu aja. Kalau sengaja, lo katanya besok mau diserahkan, ternyata sekarang sudah harusnya diserahkan, nggak diserahkan. Nah, tapi di dalam kaitannya dengan sumpah, dia tidak dinilai sebagai melanggar sumpah dan tidak wajib membayar kafarat. Kenapa? Karena dia menyerahkan urusan itu kepada Allah. Demi Allah besok saya serahkan jika Allah menghendaki. Lah dia tidak menyerahkan berarti Allah tidak menghendaki. 6. An-Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, qala Sulaiman bin Dawud nabiyullah. Sulaiman bin Dawud alaihi wasallam, Nabi Allah SWT. Nabi Sulaiman berkata, la atufanna lailata ala sab'ina imra'atan. Gitu. Malam ini saya akan menggilir 70 istri. Kulluhunna ta'ti bihulamin yuqatilu fi sabilillah. Semuanya akan hamil dan akan melahirkan mujahid yang jihad di jalan Allah.
Faqala lahu sahibuhu awil malak, maka temannya atau malaikat berkata kepadanya, Qul insyaallah. Ucapkanlah insyaallah. Falam yakul wa nasiya. Dia tidak mengucapkan dan dia lupa. Walam ta'ti wahidatun min nisaihi illa wahidatun ja'at bisyikki ghulamin. Ya. Nah, tidak ada satupun yang hamil kecuali satu istrinya dan waktu melahirkan dalam keadaan gampangannya itu cacat, tidak bisa jihad di jalan Allah. Faqala Rasulullah SAW walau qala insyaallah lam yahnath. Seandainya dia setelah sumpah itu mengucapkan insyaallah, maka dia tidak dinilai melanggar sumpah. Maka nadarokan lahu fi hajatihi, dan dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang ia inginkan. Intinya bahwa di dalam hadis ini walau qala insyaallah lam yahnath, seandainya setelah bersumpah mengucapkan insyaallah, maka tatkala tidak sesuai itu tidak dianggap melanggar sumpah. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man halafa wastathna, siapa yang telah bersumpah disambung dengan membaca insyaallah, insya'a raja'a wa insya'a taraka ghaira hanithin. Kalau dia menghendaki menarik sumpahnya juga tidak ada masalah. Kalau dia tidak menarik sumpahnya dan tidak melaksanakan juga dia tidak dikatakan melanggar sumpah. Kenapa? Karena setelah sumpah ia mengatakan insya Allah jika Allah menghendaki. Saya akan datang besok demi Allah, saya akan datang besok insya Allah. Nah ya, itu sama dengan tidak sumpah. Sama dengan tidak sumpah. Kenapa? Karena demi Allah saya datang besok jika Allah menghendaki. Nah, jika Allah tidak menghendaki, ya enggak. Nah, gamanya kan gitu. Nah, jadi itu. Nah, intinya pembahasan dari sub yang paling akhir tadi itu, apabila bersumpah diakhiri dengan insya Allah, maka hukumnya sama dengan menguatkan tapi tidak dengan sumpah. Beneran besok saya datang, sama dengan gitu saja. Demi Allah saya datang, insya Allah. Nah, terus satu lagi, beneran saya besok datang, itu gampangnya sama saja. Kenapa? Karena yang demi Allah dibatalkan dengan insya Allahnya. Nah ini beneran, ini juga menguatkan tapi nggak pakai sumpah. Nah jadi itu. Mungkin itu yang kita bahas yang kita baca pada pagi hari ini, dan seperti biasa ada sesi tanya jawab di bagian akhir. Sebelum itu kami kembalikan dulu kepada pembawa acara. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.